Are you a smart investor? Investasi bukan untuk main-main. Kalau buat gue, Bareksa adalah pilihan terpercaya. Karena Bareksa mengajarkan strategi yang tepat, untung, dan aman. Investasi itu seperti kita main catur. Dalam satu langkah, kita bisa dapat peluang atau justru kehilangan uang. Makanya sebagai smart investor, gue memilih investasi di Bareksa yang terjamin aman karena sudah terdaftar dan diawasi OJK. Gue Boy William. Untuk investasi, gue pilih Bareksa. Checkmate. Grow your money. Grow with Bareksa. Halo Smart Investor Bareksa, sudah familiar kan dengan instrumen investasi surat berharga negara atau yang biasa disebut dengan SBN? Nah, untuk kamu yang belum tahu, aku akan recap sedikit nih mengenai instrumen investasi. Apa itu SBN atau surat berharga negara? Adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia. Jadi, SBN ini salah satu instrumen investasi yang dijamin oleh negara. Ada beberapa instrumen nih SBN retail, antara lain obligasi negara retail atau ORI, savings bond retail atau SBR yang merupakan instrumen SBN konvensional. Dan ada juga instrumen SBN syariah, yaitu suku retail atau SR dan suku tabungan atau SP. Untuk obligasi negara retail atau ORI dan suku retail atau SR merupakan instrumen yang tradable, yang artinya bisa diperdagangkan di pasar modal sebelum jatuh tempo. Beli SBN di Bareksa 100% online loh, mudah dan langsung dengan smartphone kamu, gak perlu lagi keluar atau pergi ke kantor cabang. Dan pilihan pembayarannya juga banyak. Investasi SBN aman karena dijamin oleh negara dengan undang-undang. Untuk kupon atau keuntungan investasinya langsung ditransfer ke rekening kamu setiap bulannya. Kamu bisa buka akses KSEI untuk cek investasi SBN kamu di sana. Investasi di SBN bisa menjadi sebuah alternatif investasi kamu yang aman juga menguntungkan, karena bisa mendapat imbal hasil lebih besar daripada deposito bank. SBN Bareksa juga membantu dengan nyata. Investasi di SBN sama dengan membantu pemerintah dalam pembangunan dan program nasional, seperti untuk vaksin COVID, pendidikan, dan lain-lain. Buka fitur SBN di aplikasi Bareksa, kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai dengan kartu identitas. Oh iya, NPWP opsional kalau kamu mau beli SBN. Nah, untuk smart investor nggak perlu takut dalam pengisian data ya, karena data kamu akan dijamin kerahasiaannya oleh Bareksa. Kemudian pilih rekening kamu untuk menerima imbal hasil dan pencairan dana SBN. Kemudian datamu akan segera diverifikasi. Setelah akunmu berhasil diverifikasi, saatnya untuk langsung investasi SBN. Klik beli sekarang pada fitur SBN. Jangan lupa baca dengan teliti mengenai detail produk. Akan ada informasi sisa kuota nasional. Ingat ya, SBN itu siapa cepat dia dapat. Jangan sampai kehabisan kuota. Masukkan nominal yang ingin dibeli dengan minimal pembelian sebesar 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah. Setelah itu lanjut ke pembayaran. Pilih metode pembayaran, jangan lupa dicatat untuk kode billingnya karena kode tersebut akan digunakan pada transaksi pembayaran. Masa berlaku kode billing hanya 3 jam dari waktu kamu order. Jadi jangan sampai lupa untuk langsung melakukan transaksi pembayaran ya. Sekarang saatnya investasi SBN di Bareksa dan double keuntungannya. Karena ada promo cashback yang hadiahnya menarik banget. Ingat ya, SBN itu ada kuotanya. Jadi ayo investasi sekarang, jangan sampai kehabisan kuota. Jadilah pahlawan negara dengan berinvestasi obligasi retail Indonesia di Bareksa. Investasi SBN di Bareksa lebih aman, hasil maksimal.
Smart investor? Investasi bukan untuk main-main. Kalau buat gue, Bareksa adalah pilihan terpercaya. Karena Bareksa mengajarkan strategi yang tepat, untung, dan aman. Investasi itu seperti kita main catur. Dalam satu langkah, kita bisa dapat peluang atau justru kehilangan uang. Makanya sebagai smart investor, gue memilih investasi di Bareksa yang terjamin aman karena sudah terdaftar dan diawasi OJK. Gue Boy William. Untuk investasi, gue pilih Bareksa. Checkmate. Grow your money. Grow with Bareksa. Maaf, tidak ada suaranya sepertinya.
Cek, cek. Cek. Bapak Ibu, kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi tadi. Terima kasih sudah bersabar menunggu. Saya akan langsung saja sapa narasumber yang akan bergabung, berbincang, berdiskusi dengan kita sore hari ini. Akan ada Bapak Karania Dharma Saputra, co-founder dan CEO Bareksa. Lalu nanti juga opening speech akan disampaikan Bapak Riki Rahmatullah, CEO Bareksa Prioritas. Nanti juga ada Bapak Erik Arga Setia, co-founder dan juga CIO Jakarta Advisor. Dan juga Ibu Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist dari Manulife Asset Management Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktu bergabung dengan kami pada sore hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita nyanyikan terlebih dulu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kami persilakan untuk duduk kembali. Dan sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, kita akan mendengarkan opening speech dari CEO Bareksa Prioritas Bapak Riki Rahmatullah. Bapak Riki, kami persilahkan waktunya. Oke, terima kasih Mbak Riri. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat Bapak Ibu investor dan calon investor Bareksa Prioritas. Selamat datang juga buat narasumber yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Selamat sore Pak Karania, selamat sore Pak Erik, dan selamat sore Ibu Katarina. Selamat datang juga untuk rekan-rekan advisors, partners, dan juga rekan-rekan Bareksa yang sudah hadir. Terima kasih atas support-nya hingga kita bisa menyelenggarakan acara hari ini. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang kita sedang lewati bersama bahwa situasi pandemi COVID hari-hari ini membawa kita dalam situasi PPKM darurat. Bahkan beberapa hari yang lalu juga diumumkan untuk di luar Jawa dan Bali PPKM Mikro. Tentu saya sangat mengerti bahwa dengan segala keterbatasan ini, keterbatasan aktivitas dan mobilitas kita, saya sangat respect dan menghargai untuk waktu yang sudah diluangkan Bapak dan Ibu untuk hadir di acara hari ini. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dan teruntuk keluarga kita atau kerabat dekat kita atau rekan teman yang juga saat ini sedang berupaya untuk sembuh dari terpapar virus tersebut, mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali. Di awal ini
saya ingin memberikan update mengenai Bareksa Prioritas dalam perjalanannya. Bareksa Prioritas Indonesia adalah sebuah perusahaan wealth digital berbasis platform online yang berkolaborasi dengan Jakarta Advisors sebagai perusahaan penasihat investasi independen yang kehadirannya berdiri sejak tahun 2018. Bareksa Prioritas sendiri merupakan anak perusahaan atau bagian dari grup Bareksa Portal Investasi yang merupakan pionir di industri wealth digital ini yang berdiri sejak tahun 2014. Dan Bareksa Portal Investasi telah mendapatkan izin OJK upward-nya pertama kalinya di tahun 2006. Dalam perjalanannya hingga hari ini, Bareksa Portal Investasi hadir bukan sebagai pionir, namun juga sebagai solusi terhadap perkembangan industri wealth itu sendiri. Bukan saja mengenai Baik, sepertinya ada gangguan pada jaringan internet Pak Riki. Nanti kita coba akan hubungi Pak Riki lagi, semoga bisa diperbaiki jaringan internetnya untuk kita bisa kembali Pak Riki Rahmatullah. Oke, sebelum kita ke diskusi, kita akan melihat terlebih dulu. Kita punya survei Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa isi survei tersebut. Dan nanti di akhir acara kami juga punya door prize untuk Bapak dan Ibu yang akan kita undi. Kita munculkan terlebih dulu survei yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Nanti akan ada 3 survei, Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan pilihannya, mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu. Kami akan tampilkan di layar Bapak Ibu. Oke, ini untuk survei pertama yang bisa Bapak Ibu isi. Jadi pertanyaannya, apakah perkembangan digitalisasi semakin dibutuhkan untuk perkembangan Indonesia ke depannya? Jadi apakah digitalisasi dibutuhkan? Jadi Bapak Ibu bisa pilih ya, tidak, atau netral. Nanti kita akan bacakan hasilnya di akhir dan juga 2 survei yang lain. Bapak Ibu, webinar pada sore hari ini dengan tema Indonesia Wealth Trend for High Net Worth Individual in New Economy ini dibuat karena melihat perkembangan dari digitalisasi, lalu juga globalisasi yang sangat dinamis perkembangannya, dan juga tentunya untuk menjawab kebutuhan dari high net worth individual. Menurut data yang kami ambil dari reportlinker.com, ada laporan yang ditulis di Wealth Management Global Market Report 2021 soal dampak dan pemulihan COVID-19 hingga 2030. Ini ternyata nilai pasar wealth management besar sekali. Nah, kita akan tanya nih ke Pak Riki, karena Pak Riki kayaknya sudah kembali lagi bergabung. Sebenarnya acara hari ini dibuat untuk apa tujuannya, apakah kita sudah tersambung dengan Pak Riki? Saya coba panggil lagi, Pak Riki. Ya, Mbak Riri. Oke, Pak, tadi agak terputus, Pak Riki boleh dilanjutkan lagi? Oke, terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu sebelumnya. Oke, jadi sebetulnya dengan perjalanan Bareksa Prioritas hari ini tentu semua banyak faktor yang memang menjadi peran daripada Bareksa dan Bareksa Prioritas dan Bareksa Portal sampai hari ini. Tentu dukungan juga dari mitra distribusi kami sampai hari ini. Kami memiliki mitra distribusi sebanyak 36 mitra distribusi atau fund managers yang menjadi mitra distribusi kami. Kemudian juga lebih dari 150 fund yang ada dalam platform kami. Nah, selain itu juga perkembangan dari Bareksa Prioritas sendiri tidak lepas dari peran dan dukungan rekan-rekan advisors yang menyebar hampir di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bali, dan Bandung. Nah, Bapak dan Ibu, para advisors kami yang tentu saja rata-rata memiliki pengalaman yang lebih dari 12 tahun dari berbagai background experience di pengalaman sebelumnya seperti di perbankan, aset manajemen, sekuritas, dan lain sebagainya. Kami yakin bahwa bukan saja skill dan pengalaman panjang,
tapi integriti dan independensi kita harapkan mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu bukan saja sebagai pendamping, tapi juga sebagai partner dalam untuk memenuhi kebutuhan maupun keputusan Bapak dan Ibu. Nah, seiring berjalannya itu, Bareksa bersama Bareksa Prioritas juga berkembang berkat dukungan dari para ekosistem dan juga tentunya shareholders kami. Di tahun 2019, salah satunya PT Visionet Internasional atau biasanya kita familiar dengan OVO, itu juga memperkuat ekosistem kami dengan menjadi salah satu shareholders kami. Bahkan dalam waktu dekat ini juga Bareksa akan merampungkan salah satu nama besar yang mungkin company lebih skala global dan bahkan leading company di regional, dan itu juga akan memperlengkap ekosistem dan shareholders kami. Nah, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan yang tadi Riri tanyakan, sebetulnya kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ini juga, walaupun kita sedang mengalami kondisi ekonomi yang memang sedang tidak pasti ini, tapi ada beberapa berita yang menarik justru yang menjadi booster juga dalam pasar modal kita. Salah satunya perkembangan dari adanya beberapa perusahaan yang berbasis digital dan teknologi ini yang melakukan corporate action ya, baik itu misalkan mereka melakukan merger acquisition, bahkan ada juga yang merubah main bisnisnya dari yang sebelumnya lebih konvensional, lebih mengarah-arah ke teknologi dan digital, dan juga bahkan mereka melakukan IPO. Dan mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini juga investor kita di pasar modal menunggu nih rampungnya mega IPO daripada Gojek dan Tokopedia serta Bukalapak. Nah, berkaitan dengan itu tentu Bareksa saat ini juga dalam tahap mengeksplor dan kita berharap bahwa Bareksa sebagai sebuah perusahaan wealth digital kedepannya juga bisa melakukan go public sehingga saham Bareksa juga bisa dinikmati oleh publik secara umum. Nah, kaitannya dengan background tadi, tentu saja ini yang melatar belakangi hari ini kita mengangkat tema ini, jadi wealth trend for high net worth individuals in new economy. Tren dan perkembangan tersebut tentu tidak lepas dari peran pelaku kuncinya nih. Nah, pelaku kuncinya ini sebetulnya yang terwakili oleh narasumber-narasumber kita hari ini. Ya, dari mulai pelaku di sektor realnya langsung, pelaku fintech-nya langsung, bahkan dari perspektif investor mungkin yang dalam hal ini bisa diwakili oleh penasihat investasi, dan yang kedua ini akan dikonfirmasi oleh perspektif dari capital market. Nah, mudah-mudahan tema yang kita angkat ini bisa menjadi informasi dan referensi yang menarik bagi Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Riri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki, kita akan mendapatkan berbagai perspektif pada sore hari ini seperti kata Pak Riki, dan tadi juga kami sudah sampaikan bahwa tema ataupun kenapa kami memilih tema ini adalah karena kebutuhan high net worth individual yang cukup tinggi. Data dari reportlinker.com di sebuah laporan Wealth Management Global Market Report 2021 soal dampak dan pemulihan COVID-19 hingga 2030 menyebutkan bahwa ternyata nilai pasar wealth management global ini akan tumbuh dari 66 miliar dolar di tahun 2020, ini akan tumbuh di 2021 menjadi 1.263,34 miliar dolar. Tumbuhnya sangat signifikan karena mereka adalah high net worth individual atau kelompok high net worth dengan tingkat pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 8,7%. Dan ada proyeksi lagi di 2025 angkanya bisa mencapai 1.755 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang sangat fantastis, sangat signifikan dan tentunya berpotensi tinggi. Kita akan bedah dan kupas pada diskusi sore hari ini dari berbagai perspektif apa yang bisa dimanfaatkan dari potensi high net worth ini.
Ada 3 narasumber pada sore hari ini, akan ada Bapak Karania Dharma Saputra, co-founder dan CEO Bareksa, lalu ada Bapak Erik Arga Setia, co-founder dan CIO Jagarta Advisors, dan yang terakhir yang paling cantik adalah Ibu Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Bapak Ibu, selamat sore. Halo, sore. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kita nanti akan berbincang masing-masing narasumber mungkin sekitar 10 menit Bapak Ibu, nanti kita akan kembali lagi di tanya jawab di akhir sesi. Tapi saya akan mulai dulu dengan Pak Karania. Pak Karania, ini kalau melihat dari biodata Bapak nih, jadi selain co-founder dan CEO Bareksa Portal Investasi, lalu ada Presiden OVO, aktif juga di Asosiasi Fintech Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum 1. Nggak sampai situ, ada co-founder dan juga steering committee dari Indonesian Fintech Society. Nah, tapi nggak hanya itu, Pak Kara juga sempat aktif di bidang media seperti jadi Presiden Director Liputan6.com, Deputi CEO Kapan Lagi Universe, dan sebagainya. Dan di 2018, Pak Kara dinobatkan sebagai tokoh pionir penyedia layanan transaksi online oleh majalah Investor, dan di 2020 dinobatkan oleh OJK sebagai pelaku fintech berpengaruh di Indonesia. Nah, Pak Kara nih kalau kata anak zaman sekarang, anaknya fintech banget gitu kalau dari biodatanya Pak Kara. Nah, boleh cerita nggak Pak sebenarnya backgroundnya akhirnya ketika itu bikin Bareksa apa sampai Bareksa akhirnya bisa jadi pionir ya Pak istilahnya platform online investasi yang terbesar bahkan di Indonesia. Apa sih Pak waktu itu terinspirasi untuk membuat ini? Oke, terima kasih Mbak Riri. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Sebelumnya nih terima kasih nih Pak Riki, Pak Erik, Bu Katarina dari Manulife yang selalu setia membantu Bareksa. Terima kasih nih Bu. Sama teman-teman dari Jakarta, terus kemudian dari Bareksa Prioritas dan Bareksa Portal, sama semua nasabah dan calon nasabah Bareksa Prioritas, katanya yang mudah-mudahan kata Riki akan menambah AUM Bareksa Prioritas sekitar 200 miliar lagi hanya dalam webinar ini. Amin gitu ya Pak Riki ya. Sebelumnya terima kasih loh semuanya. Nah tadi menjawab apa namanya Mbak Riri, ya kalau saya sharing sih memang mungkin di awalnya ya saya memang dulu backgroundnya dari media. Terus waktu itu saya kebetulan dapat beasiswa kuliah di US. Waktu itu di Indonesia yang namanya digital media masih sangat baru gitu. Jadi kalau sebagai background nih buat Bapak Ibu sekalian, gelombang digitalisasi di Indonesia itu ada 3 gelombang gitu ya. Gelombang pertama itu masuk ke area media dulu. Gelombang kedua masuk ke area e-commerce, online travel dan lain sebagainya. Baru nih sekarang kita ada di gelombang ketiga di area finansial. Nah, waktu ada di gelombang pertama, saya kebetulan waktu itu tadi masih berkarir di bidang media. Di Indonesia waktu itu, waktu saya berangkat kuliah, ambil masters di US, itu digital media kita tuh masih at the very early stage gitu ya, masih at the very infancy stage. Terus waktu saya lihat ke US gitu, saya betul-betul terpukau karena saya lihat, wah itu yang namanya bukan hanya digital media, tapi waktu saya berkenalan sama Amazon, sama eBay dan lain sebagainya. Nah di situ saya ngelihat betapa digitalisasi ini back to 2004 gitu ya. Saya ngelihat betapa digitalisasi di luar begitu maju dan saya yakin ini akan masuk ke Indonesia dan akan melanda dunia media di Indonesia. Karena itu waktu saya pulang, saya langsung waktu itu saya di Tempo, saya propose gimana Tempo bisa segera mengembangkan digital medianya. Nah, tapi ini yang ingin saya share ke Bapak Ibu sekalian, banyak orang nggak percaya gitu waktu itu dengan digital media. Dan akhirnya sekarang kita lihat banyak media-media yang very conventional gitu ya, karena dulu ya kalau kita bicara TV, kita bicara print, it's a very luxurious business gitu, marginnya luar biasa besar. Dan sekarang banyak media yang terlambat melakukan digitalisasi, really in deep trouble gitu. Nah itu first lesson saya. Jadi memang kita harus selalu mencoba look ahead gitu.
Dan kebetulan saya karena waktu itu beruntung saya lihat di luar, saya lihat nih pasti terjadi di sini. Nah kemudian pengalaman saya kedua, kebetulan saya juga karena saya dulu cover banyak bisnis, economics gitu ya. Saya tahu ada masalah besar di sektor keuangan kita. Masalahnya ada dua. Satu, dunia keuangan kita sangat elitis gitu ya, cuma orang-orang kaya yang ngerti reksadana, saham gitu, bonds. Dan kemudian juga cara komunikasinya tuh orang nggak ngerti gitu. Jadi dulu saya udah berkenalan, kalau saya ikut workshop atau apa, itu pembicaranya tuh kayak ngomong sama dirinya sendiri gitu, pakai graphics, padahal pesertanya ibu-ibu gitu ya, yang mungkin bukan backgroundnya bukan analis, pakai chart yang very sophisticated gitu, dan basically orang nggak ngerti gitu. Nah karena itulah saya lihat ini ada masalah besar. Kemudian yang kedua masalah akses terhadap informasi, akses terhadap produk keuangan itu sulit sekali. Nah kemudian saya yakin karena berbekal pengalaman saya di digital media, terus saya waktu itu juga pernah nge-lead beberapa digital business seperti online travel gitu ya. Itu saya yakin sekali bahwa pasti lambat laun satu sektor yang waktu itu belum kena digitalisasi, yaitu sektor keuangan, pasti akan kena gelombang ketiga digitalisasi itu. Karena itu sekarang kita lihat ada di area fintech. Nah karena itu waktu itu saya kebetulan dengan beberapa teman yang juga memang expert di bidang ini gitu, saya ngelihat bahwa sama seperti di media, di e-commerce, saya kebetulan kenal lama ya sama William foundernya Tokopedia gitu. Itu anak-anak muda hebat yang sama gitu. Pengalamannya mereka udah very look forward gitu. Mereka bisa lihat bahwa ini trennya pasti Indonesia akan masuk ke era digitalisasi, dan karena itu mereka sejak awal saya tahu banget Tokopedia Bukalapak dari kecilnya gitu, dari waktu mereka masih di ruko. Nah, begitu pula di area finansial gitu. Jadi kalau di area reksadana, waktu itu kita ngelihat ada masalah serius di supply dan demand gitu. Yang ini kelihatannya perlu ada masalah digital solution di situ. Dan ya itulah kemudian akhirnya saya sama beberapa teman mendirikan Bareksa, kemudian belakangan juga saya kira inisiatif yang sangat baik ya waktu itu Pak Erik, Pak Riki dari Jakarta juga punya visi yang sama, bahwa satu, kita mulai dari very retail market gitu, kalau kita bilangnya segmen receh gitu, terus kemudian teman-teman dari Jakarta yakin bahwa ini pasti akan masuk ke segmen yang juga priority sector gitu, yang high net worth. Dan ya ini segmennya Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan sekarang nanti saya juga mau share, kalau ada waktunya, bahkan ini juga akan masuk ke sektor B2B, pension fund dan lain sebagainya. Saya kira tinggal menunggu waktu akan dengan secara heavy menggunakan platform digital gitu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Oke, Pak Kara, jadi itu sedikit background kenapa akhirnya Bareksa bisa lahir setelah terinspirasi dari kondisi di Amerika dan di Indonesia soal literasi keuangan ini apa yang cukup signifikan sebenarnya. Nah setelah ini mungkin Pak Kara bisa menjelaskan lagi, tadi banyak bicara soal digital Pak. Nah apa sih digital di keuangan ini? Apakah masyarakat Indonesia sudah siap, sudah melek karena literasi keuangan aja sebenarnya masih cukup rendah. Nah, bagaimana nih sudah ada serbuan dari digital keuangan lagi? Silakan Pak Kara. Ini mau pakai presentasi atau kita ngobrol-ngobrol aja? Gimana ya? Boleh Pak, kalau ada presentasi bisa disampaikan. Tapi waktunya berapa menit? Sekitar 10 menit. Oh, ya udah kalau gitu saya cepat aja ya. Oke. Oke, mungkin next slide. Ya, jadi singkat aja, ini sebenarnya deck-nya panjang, nanti dipotong aja kalau waktunya habis ya. Jadi yang pertama, saya kira Bapak Ibu sekalian kan yang nasabah dan calon nasabah Bareksa Prioritas, saya kira hampir semuanya adalah businessman, entrepreneur gitu ya. Saya kira seperti yang tadi pengalaman saya, itu penting sekali kita mempersiapkan diri, apalagi ini kan cerita dulu saya waktu bikin digital media, saya waktu bikin Bareksa itu back to maybe 10 years ago gitu ya, or 5 years ago, di mana era digital waktu itu masih di awalnya gitu. Jadi orang kalau bicara era digital itu baru akan gitu. Nah sekarang we are in the middle of the digital area,
digital era, dan kemudian juga yang jadi masalah sekarang we are in the middle of the pandemic, di mana digital is a must gitu. Nah karena itu ini saya selalu saya orang yang yakin, dan saya kira berbagai data menunjukkan bahwa Indonesia kan punya problem yang sama ya secara landscape keuangan dengan China. China punya masalah juga dengan penetrasi sektor keuangan yang rendah, inklusi keuangan yang rendah, back to 10 or 15 years ago, dan dengan adopsi financial technology yang luar biasa masif, problem itu kemudian bisa mereka atasi gitu. Karena itu bisa lihat angkanya di depan, situasinya udah jauh lebih baik dari Indonesia, padahal mungkin 10-15 tahun yang lalu kurang lebih Indonesia sekarang adalah China pada waktu itu gitu ya. Nah ini saya kira ini regulasi ekosistem kalau saya perhatikan itu sedang bergerak ke sana gitu, meskipun mungkin belum secepat di China, tapi saya kira akan terjadi akselerasi digitalisasi yang semakin cepat di Indonesia, dan saya kira Bapak Ibu yang nasabah dan calon nasabah Bareksa Prioritas harus prepare yourself gitu ya untuk segera bisa compatible gitu dengan this digital era. Next slide please. Nah ini di US saya kira mungkin banyak orang udah tahu ini perbandingan antara top beberapa saham, ini ada top 10 saham yang dengan kapitalisasi market terbesar ya di US. Hanya dalam waktu 10 tahun terjadi perubahan yang drastis gitu, di mana sekarang kapitalisasi market terbesar didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Dulu misalnya Exxon nomor 1 cuma 10 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, sekarang nomor 1, nomor 2 itu adalah udah perusahaan-perusahaan besar, teknologi besar, Apple, Microsoft, Amazon, Alibaba dan lain sebagainya. Dan saya kira Indonesia masih sekali lagi masih at the very early stage. Kita mau, tadi kan Pak Riki udah bilang Bukalapak, Goto, mungkin nanti banyak tech company lain yang juga akan masuk ke bursa. Kurang lebih kita akan menyaksikan postur capital market yang kurang lebih sama dengan di US dan di China. Next slide please. Ya ini gambaran di Indonesia, mungkin nggak usah terlalu detail. Kalau kita lihat buat investor global sekarang udah pada ngelihat Southeast Asia. Nah masalahnya adalah di capital market kita masih kurang sekali stock market yang basisnya tech. Padahal kalau lihat di Southeast Asia sebetulnya 7 dari 11 unicorn yang ada di Southeast Asia itu berasal dari Indonesia gitu ya. Valuasinya almost 40 billion US dollar. Ini Bareksa kebetulan logonya belum ada nih. Nanti makanya mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu nasabah dan potensial nasabah Bareksa Prioritas gitu. Mungkin kalau nanti saya usul ke Pak Riki dan Pak Erik gitu, mungkin urunan satu nasabah yang hadir sekarang Bu, Bapak tolong bantu AUM-nya gitu, tambahin masing-masing 10 juta US aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Nah otomatis nanti habis webinar ini Bareksa langsung sekarang AUM-nya 4 triliun bisa langsung jadi 12 triliun gitu Bu. Jadi mudah-mudahan langsung jadi unicorn. Tahun depan insya Allah bisa IPO, dan nanti mungkin yang urunan tambahan AUM minimal 10 juta US nanti bisa dapat harga saham pre-IPO gitu ya Pak Erik, Pak Riki ya gitu. Terima kasih loh sebelumnya Bapak Ibu, nanti silahkan dengan Pak Erik dan Pak Riki nanti. Next slide. Oke, ini juga kita lewatin aja lah ya, ini udah tahu semuanya bahwa e-commerce dan lain sebagainya itu mendominasi di era ini. Kita lewatin aja deh waktunya, ini singkat. Next slide, please. Ya ini yang di Bareksa, sebelumnya. Ya ini penting nih buat jualannya Pak Riki sama Pak Erik nih. Jadi Bapak Ibu di Bareksa Prioritas, sekarang kita udah ada 2 juta nih nasabah Bapak Ibu sekalian. Bervariasi gitu ya, ada yang betul-betul receh gitu, yang investasi cuma 100.000, 500.000 gitu. Tapi ada yang juga yang 500.000 US kayak Bapak Ibu sekalian yang jadi peserta jadi nasabah Bareksa Prioritas. Nah, totalnya sekarang dari nasabah Bareksa dan Bareksa Prioritas ini sudah merepresentasikan 41%
dari total nasabah reksadana se-Indonesia. AUM-nya tadi saya mungkin tekankan lagi. Jadi terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. AUM Bareksa sekarang sudah lebih dari 4 triliun rupiah. Dan mudah-mudahan seperti tadi kalau jadi urunannya yang 10 juta US per orang akan segera jadi 12 triliun. Next slide. 3 menit lagi Pak waktunya. Ya, ini saya sebentar aja. Next slide please. Mungkin langsung ke prakerja aja. Nah, ini ya udah prakerja aja deh. Next slide. Karena waktunya mepet. Next slide. Oke, next slide. Lanjut terus aja. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi kan kita udah lihat terjadi pergerakan digitalisasi. Nah ini saya kira satu hal yang saya ingin share ke Bapak Ibu sekalian. Bahkan digitalisasi, selama ini kan kita kalau bicara digitalisasi di sektor private gitu ya. Nah sejak tahun lalu itu bahkan digitalisasi yang sangat progresif itu sudah masuk ke program pemerintah. Ini yang dikenal dengan G2P atau Government to People. Nah, Bapak Ibu tentu pernah dengar yang namanya kartu prakerja gitu ya. Nah, OVO kebetulan karena saya juga sehari-hari di OVO waktu itu membantu pemerintah untuk membangun this is the first ever in Indonesia. So this is a really historic moment gitu ya, event buat Indonesia karena untuk pertama kalinya sejak Republik ini berdiri kita memiliki platform digital yang tersentral dibangun oleh pemerintah bekerjasama dengan technology companies. Jadi OVO waktu itu nyumbang engineers, nyumbang tim produk, nyumbang tim operation dan lain sebagainya. Nah kemudian prakerja ini mengatasi sebuah permasalahan laten di dalam penyaluran bansos gitu ya. Karena bansos itu kan selalu ada masalah orang perantara. Jadi biasanya orang yang mestinya didaftarin nggak kedaftar karena ada kerabatnya Pak Lurah atau saudaranya Pak Kepala Desa gitu. Jadi si Badu yang harusnya eligible buat nerima dana bantuan pemerintah nggak didaftarin. Nah sekarang dengan platform prakerja yang fully digital ini end-to-end digital Bapak Ibu, itu si Badu ini bisa langsung mendaftar ke platform prakerja, lalu divalidate secara otomatis gitu ya, divalidate juga ke Dukcapil untuk memastikan bahwa Badu adalah Badu. Dan kemudian nanti si Badu ini setelah mengikuti program prakerja divalidate, kemudian dia validated, dia bisa memilih apakah mau pilih OVO, apakah mau pilih BNI, apakah mau pilih GoPay gitu untuk menerima dana insentif. Nah begitu dia memilih OVO, itu dananya di-disburse bukan lagi ke rekening banknya, tapi ke rekening OVO-nya. Nah, di situ terjadi lagi solusi yang luar biasa, bahwa biasanya kan biasa ya, apalagi kalau masyarakat yang di bawah gitu, biasanya harusnya terima 500.000 jadi terima 300.000 karena dipotong disunat sana, disunat sini gitu. Nah sekarang dengan bantuan teknologi, si Badu ini bisa langsung terima real time 500.000 gitu. Nah ini at the end gitu, ini yang saya ingin gambarkan bahwa ini landscape yang sedang berubah gitu ya di capital market, di financial sector, bahkan juga di government program. Ini sekarang saya juga lagi bantuin Bu Risma gitu untuk menyusun program e-bansos gitu. Kemarin banyak korupsi, ini mau diatasi pakai solusi digital. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita sudah melihat bahwa terjadi perubahan digitalisasi di berbagai sektor kehidupan, bahkan masuk ke sektor pemerintah di dalam distribusi bansos gitu. Dan karena itu saya kira sekali lagi Bapak Ibu, kita semua betul-betul harus mempersiapkan diri supaya bisnis kita, usaha kita gitu ya, betul-betul harus kompatibel dengan era digitalisasi ini, karena ada banyak riset sudah menunjukkan bahwa akan ada banyak pekerjaan, akan ada banyak sektor usaha yang mungkin akan obsolete dan tidak lagi relevan di era digital beberapa tahun ke depan. Mungkin dari saya itu aja,
Mbak Riri. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, mungkin kita bisa diskusi abis ini. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Kara. Sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kita bertemu lagi Pak di sesi tanya jawab bersama narasumber yang lain. Terima kasih Pak Kara. Saya juga tiap bulan 500.000 loh Pak di Bareksa. Tapi masih rupiah ya Pak ya, belum dolar. Semoga nanti bisa dolar seperti kata Pak Kara. Sekarang kita akan menuju ke narasumber kedua. Sudah ada Pak Erik Argasetia yang bergabung dengan Jakarta di tahun 2019. Sebelumnya Pak Erik ini menjabat sebagai Head of Investment Advisory di DBS Indonesia, mengawali karirnya di Westpac Private Bank Australia dan kembali lagi ke Indonesia di 2008. Nah, ketertarikan Pak Erik dalam dunia wealth management, risk dan investment advisory akhirnya membawa Pak Erik bergabung dengan DBS, lalu mengembangkan divisi investasi dan menjadi salah satu project manager mendirikan segmen private banking dengan nama Treasure Private Client di DBS Bank Indonesia. Pengalaman Pak Erik juga mencakup sebagai investment consultant dan juga tim head personal banking di ABN AMRO Bank dan juga Citibank. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, Jakarta ini berdiri sejak tahun 2017 dan sudah mendapatkan lisensi dari OJK sebagai penasehat investasi di 2018. Halo Pak Erik. Halo, mari. Selamat sore. Selamat sore Pak, sehat selalu Pak Erik. Terima kasih. Oke, Pak Erik, jadi tadi kalau baca sekilas biodatanya, lalu juga tadi ada informasi soal Jakarta yang sudah mendapatkan lisensi dari OJK ya Pak di 2018. Nah Pak Erik boleh cerita nih sebenarnya tujuannya apa sih Pak mendirikan penasehat investasi di Jakarta Advisory ini, dan mungkin boleh diceritakan ini bedanya apa sih dengan CFP gitu, karena mungkin selama ini orang-orang taunya CFP aja, ternyata ada namanya penasehat investasi di bawah OJK lagi. Silakan Pak Erik. Ya, oke. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, sebelumnya saya mungkin ingin menyapa juga Pak Karania, Pak Riki dan juga Bu Katarina, dan juga para Bapak dan Ibu sekalian sebagai hadirin pada acara sore hari ini. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, tadi kelihatan jadi ada beberapa pertanyaan ya, saya jelasin perbedaan antara CFP dan juga penasihat investasi. Nah, kalau CFP itu adalah Certified Financial Planner atau perencana keuangan, di mana kalau CFP itu tidak berada di bawah OJK. Jadi sebetulnya CFP itu merupakan sebuah lembaga tersendiri. Sementara kalau penasihat investasi itu dilisensi oleh OJK, jadi kita juga harus mendapatkan izinnya. Waktu itu juga kita harus melalui fit and proper test dari OJK. Dan sebetulnya peraturan mengenai penasihat investasi pun itu juga sudah diatur di Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 sejak tahun 95. Jadi memang banyak sekali dari nasabah atau bahkan mungkin di kalangan pelaku pasar modal sendiri itu kurang begitu mengenal mengenai profesi penasihat investasi ini. Mungkin kira-kira seperti itu untuk menjawab pertanyaan pertama mungkin Mbak Riri. Akan memberikan share presentasi dari Pak Erik yang bisa disampaikan juga. Nah ini ya Pak, boleh Ya, silakan betul. Pak. Boleh, oke, baik. Nah, mungkin saya juga ingin sedikit memberikan paparan lebih spesifik. Boleh ke next slide-nya? Oke, ini tadi juga saya sudah sebutkan bahwa kami berdiri pada bulan Desember 2017 dengan nama legalnya itu adalah PT Jakarta Penasihat Investasi. Lalu kami juga mendapatkan lisensi dari OJK sebagai penasihat investasi, atau kita sebut biasa sebagai investment advisor ya kalau di luar. Nah, kami sendiri itu merupakan sebuah perusahaan investasi yang memang bergerak di bidang advisory, di mana kami memang fokus untuk menumbuhkan sebuah ekosistem yang berkesinambungan, terutama untuk di industri fintech, industri kreatif, ya, jadi terutama yang banyak berhubungan dengan UMKM, dan juga untuk circular economy. Jadi kalau kita bicara tentang circular economy itu sekarang kita banyak sekali gerakan seperti kurangi sampah misalnya, atau misalnya kurangi penggunaan plastik. Nah, kita itu banyak sekali melirik industri-industri yang menuju ke arah go green. Jadi kurang lebih seperti itu.
di mana prinsip yang kami anut ini atau kami adopsikan ini adalah berdasarkan United Nations SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi totalnya itu ada 17 goal, di mana ini merupakan sebuah blueprint yang sudah disepakati oleh negara-negara yang tergabung di PBB ya, di mana kesepakatan bersama ini menjadi sebuah goal bersama yang harus dapat dicapai di tahun 2030. Ya. Sementara memang program ini sudah dibuat atau dicanangkan sejak tahun 2015. Nah, lalu kalau kami melihat investor profil kami sendiri pun, klien-klien kami pun juga cukup bervariasi, di mana klien-klien kami itu datang dari kalangan individual maupun juga kalangan institusi. Ya. Nah, itu mungkin di sebelah kanan ada sedikit diagram, di mana yang kami handle saat ini dari sisi klien itu dapat berupa sebuah dana pensiun, lalu juga ada kolaborasi atau kerjasama dengan aset manajemen, lalu dengan institusi lokal, ada juga institusi asing, lalu individu, dan juga pastinya kami sendiri itu bergerak sebagai sebuah independent financial advisor atau aset investasi independen. Next slide. Nah, di sini mungkin yang ingin saya berikan itu sedikit gambaran mengenai high net worth individuals landscape di sisi global. Sebetulnya kadang-kadang masih ada yang bingung high net worth itu apa sih? Apakah dengan kita sudah menjadi nasabah prioritas, baik di Bareksa prioritas ataupun mungkin di suatu institusi keuangan lainnya, kita itu sudah disebut sebagai high net worth. Ya. Nah, kalau kita lihat secara definisi globalnya, definisi dari high net worth individuals itu merupakan individu yang mempunyai dana liquid ya. Dana liquid itu dalam arti dalam bentuk cash atau investasi yang gampang dicairkan. Jadi biasanya itu mungkin masih bersifat berada di kategori pasar uang ya. Tapi biasanya juga tidak termasuk real estate ya atau aset fisik. Nah, jadi kita lihat kalau dari segitiga atau piramida yang paling bawah, high net worth individuals itu mulai dari kategori $1 juta. Jadi dalam arti kalau misalnya 1 juta itu mungkin sekitar setara 14 atau 15 miliar ya kalau untuk di hitungan rupiahnya. Dibagi lagi menjadi 3 kategori. Jadi ada millionaire next door di mana itu dana liquidnya sekitar 1 hingga 5 juta US dollar. Lalu ada mid tier millionaire, dana liquidnya itu sekitar 5 sampai dengan 30, dan juga ultra high net worth individuals, di mana dana liquidnya itu mencapai 30 juta dolar ke atas. Nah, kalau kita juga perhatikan di kolom sebelahnya, number of individuals, nah ini menandakan jumlah individu high net worth berdasarkan kategori masing-masing untuk di akhir tahun 2020 kemarin, di mana sekitar hampir 90% itu ada sekitar 18 juta orang ya yang berada di dalam kategori high net worth individuals. Lalu untuk mid tier-nya ada sekitar 1,9, sementara untuk yang betul-betul masuk kategori ultra high net worth itu ada sekitar 200.000 orang. Nah, jadi kalau misalnya kita sering mendengar informasi atau mungkin berita bahwa betul-betul the top 1% itu menguasai perekonomian dunia, ya mungkin betul gitu. Karena ternyata memang datanya itu ada ya. Jadi di sini kita perhatikan kalau tadi kolom yang pertama adalah berdasarkan number of individuals-nya, lalu di kolom yang keduanya itu adalah share secara dananya. Ya, ternyata memang secara dananya pun 34% dikuasai oleh yang top tier atau ultra high net worth, yang mid tier-nya sekitar 23%, lalu yang paling bawah itu di sekitar 43%. Yang kedua paling kanan itu lebih secara growth rate-nya, baik secara population dan juga secara wealth-nya. Saya mungkin langsung ke next slide-nya, boleh? Ya. Oke. Nah, di sini kita perhatikan sudah di breakdown berdasarkan region ya. Kalau tadi kita lihat secara global,
Sekarang yang kita perhatikan itu adalah berdasarkan region-nya. Nah, surprisingly, 5 tahun terakhir itu sebetulnya number of high net worth individuals di Asia Pasifik jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Amerika. Nah, tapi kenyataannya memang pas pada tahun 2020 kemarin, terutama sejak pandemi, Asia Pasifik itu kehilangan trofinya, ya, kehilangan trofinya yang dimana dia sudah 5 tahun berturut-turut, akhirnya harus kalah dengan North America yang akhirnya di tahun 2020 kemarin mempunyai jumlah high net worth lebih banyak dibandingkan dengan Asia Pasifik. Jadi kalau kita juga perhatikan secara number of high net worth individuals, populasi untuk di North America itu ada sekitar 7 juta orang ya, itu yang di paling bawah. Lalu untuk Asia Pasifik itu yang warna biru agak tuaan itu sekitar 6,9%. Ya, baru sisanya itu adalah region-region lainnya. Jadi memang ada sedikit penurunan in terms of number of individuals, high net worth individuals untuk di Asia Pasifik dibandingkan dengan di North America. Secara pertumbuhannya pun juga terlihat bahwa North America itu tumbuh sekitar 10%-an di per 2020 kemarin, sementara Asia Pasifik itu hanya sekitar 5%-an. Boleh next? Nah, di diagram berikutnya, kalau tadi kita 3 menit bicara mengenai lagi, Pak Erik. populasi, oke, baik. Ini untuk di sebelah kanan lebih dari sisi wealth-nya. Wealth-nya pun juga begitu, kalau kita perhatikan secara pertumbuhannya, North America itu tumbuh hampir sekitar 12%, sementara untuk Asia Pasifik hanya tumbuh sekitar 8%. Oke, langsung skip, boleh. Nah, di slide berikutnya ini kita akan lihat, boleh langsung dibuka, ada 4 klik. Semuanya dibuka aja langsung. Ya. Nah, oke. Kalau di sini yang akan saya paparkan itu lebih dari sisi Indonesia. Indonesia, kita dengan populasi berjumlah 270 juta orang, kita itu sudah masuk menjadi trillion dollar club ekonomi, di mana untuk secara size dari ekonomi kita sudah mencapai 1,15 triliun. Populasi high net worth di Indonesia berdasarkan data yang kami sudah rangkum, itu tumbuh menjadi 134.000 orang di tahun 2019. Nah, tapi memang sayangnya tahun 2020 kita juga sudah dapatkan datanya. Unfortunately, Indonesia sudah tidak termasuk di top 20 ini. Ya, makanya saya bawa sengaja tahun 2019 agar Indonesia juga masih terlihat. Nah, tapi meskipun begitu, ternyata kalau secara jumlah kekayaan untuk high net worth di Indonesia itu masih akan tumbuh terus, bahkan bisa sampai 2,5 kali lipat hingga tahun 2025 secara prediksi. Boleh next? Ini mungkin hanya sekilas untuk top 21 Indonesia Ultra High Net Worth, di mana kalau kita lihat, perhatikan, ini berdasarkan Forbes ya, ternyata top 21 itu menguasai sekitar 85 miliar US dollar, atau kalau kita bandingkan dengan size dari ekonomi kita 1,1 triliun, berarti top 21 kita itu menguasai sekitar 7%, ya, atau hampir 10% dari ekonomi. Ini pun mungkin hanya dari dana-dana yang betul-betul terlihat ya, atau mungkin terdaftar di perusahaan. Boleh next? Ini jadi hanya sedikit gambaran saja untuk landscape di Indonesia. Nah, kalau kita juga perhatikan preferensi investasi untuk high net worth individuals berdasarkan asset allocation, ini juga biasanya berubah-ubah. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu perhatikan, di yang paling bawah itu ada yang kuartal-kuartal diwarnai orange ya. Nah, saat yang warna-warna orange itu, ini adalah kuartal di mana ekonomi global mengalami krisis ya. Jadi tahun 2002 waktu itu debt crisis untuk di Amerika, 2008 kita tahu semuanya ini adalah global financial crisis, sementara tahun 2020 ini adalah pandemi. Di sini kita perhatikan, mungkin paling gampang kita ambil contoh yang 2008, di mana preferensi untuk investasi secara asset allocation itu memang ada perubahan ya. 2006 waktu itu equity kita lihat bisa mencapai 31%, tapi ternyata saat krisis langsung turun menjadi 25%, sementara porsi di cash itu juga justru bertumbuh. Oke, mungkin waktu saya sudah habis ya.
sekali Pak Erik. Nanti kita akan bahas lebih Oke. lanjut ya Pak, karena tadi datanya sebenarnya menarik Boleh, meskipun tidak apa. ini beberapa hari yang lalu World Bank baru mengeluarkan data nih katanya Indonesia malah turun kelas. Nanti kita akan bahas lebih detail Pak di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Erik. Oke, Kita akan baik. menuju ke Ya, terima kasih. narasumber ketiga, Ibu Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia, yang bergabung di MAMI pada 1 Juli 2013, meraih gelar MBA dari Indiana University Bloomington, Amerika Serikat, dan memperoleh izin wakil manajer investasi dari Bapepam sejak 30 April 99. Ibu Katarina telah memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di industri keuangan dan pasar saham. Sebelum bergabung dengan MAMI, Ibu Katarina bekerja di Maybank Kim Eng Securities sebagai Research Director. Nah, Ibu Katarina juga bekerja sebagai Director di IBAS Consulting, Director di Omni Nusantara, dan juga Supervisor Consultant di Arthur Andersen Co. Halo Ibu Katarina, selamat sore. Selamat sore Mbak Riri, selamat sore Pak Kara, Pak Erik, Pak Riki tentunya, dan juga semua nasabah dan potensial nasabah dari Baraksa. Selamat sore Ibu. Sehat Nah kalau selalu Ibu ya. Katarina nih kan dari Manulife Asset Management, mungkin para Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini ingin mendapatkan gambaran nih Bu, karena ini COVID terus mencetak rekor, kemarin 34.000 angkanya. Epidemiolog proyeksi bisa bahkan 50.000 angkanya, ini yang mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya dari pandangan Ibu ke depannya ini dampak ke perekonomian Indonesia seperti apa? Karena kita PPKM darurat lagi, angkanya belum bisa dikontrol, belum bisa ada angka yang apakah PPKM darurat ini efektif atau tidak. Kedepannya seperti apa nih Bu? Katalisnya positif atau negatif? Karena kayaknya IHSG anteng-anteng baik nih Bu ya beberapa hari terakhir ini. Silahkan Ibu Katarina. Ya, jadi sebetulnya sampai dengan Juni minggu kedua itu ekonomi Indonesia sudah menunjukkan berbagai perbaikan. Jadi kalau kita lihat misalnya data ekspor, kalau tahun lalu itu minus 2,6, kita yang terakhir itu ekspor naik 58% gitu ya. Retail sales udah naik 13%, PMI manufacturing juga naik. Nah, kemudian minggu ketiga bulan Juni mulai ada second wave dari COVID-19 di mana jumlah kasus harian naik, bed occupancy rates-nya juga naik secara signifikan. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan PPKM darurat dan juga vaksinasi dipercepat. Ini adalah langkah yang sudah tepat. Dan ada memang kekhawatiran, waduh PPKM lagi ya, gimana dampaknya terhadap perekonomian. Kita melihat bahwa dampaknya tidak akan separah dampak waktu PSBB kuartal kedua tahun lalu. Karena 3 hal. Pertama, tahun lalu itu waktu PSBB kita sama sekali belum melakukan vaksinasi, sementara sekarang vaksinasi sudah bergulir. Kedua, waktu dulu ekspor itu masih minus 2,6% ya waktu itu. Sekarang sudah plus 58%. Ketiga juga adalah budget pemerintah. Waktu tahun lalu kuartal kedua 2020 GDP kita atau PDB kita itu minus 5%, budget atau spending pemerintah itu masih minus 7% karena pemerintah memerlukan waktu untuk menata ulang spendingnya. Jadi PPKM kali ini tidak akan separah dampak PSBB tahun lalu kepada perekonomian. Nah, kedepannya gimana gitu ya? Kedepannya tentu kita melihat ada beberapa katalis. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita tampilkan beberapa slide dulu ya supaya lebih jelas. Bisa ditolong ya Mbak Riri atau Mbak Nitya yang lain. Jadi kita ke slide pertama. Kita melihat bahwa ada beberapa katalis yang dilihat oleh investor. Makanya tadi Mbak Riri bilang kok tenang-tenang aja pasar sahamnya gitu ya. Ke slide berikut, kita akan melihat bahwa sekarang ini valuasi dari IHSG jauh lebih menarik setelah koreksi yang ada. Kedua juga laju vaksinasi lebih cepat. Dan ada katalis yang sangat besar yaitu IPO dari sektor new economy yang akan terjadi mungkin second half tahun ini atau mungkin juga bisa bergulir di tahun 2022, yaitu Gojek dan Tokopedia, gabungan dari 2 unicorn, ada Bukalapak juga, dan ini akan menjadikan Indonesia lebih menarik karena tadinya exposure ke sektor new economy di Indonesia itu sangat kecil.
di bawah 1%. Dengan adanya listing dari GoTo ini kemungkinan akan menjadi total kurang lebih 11% dari market cap di Jakarta Stock Exchange IHSG, dan ini bisa juga menyebabkan MSCI itu menaikkan weighting atau alokasi bobot Indonesia di indeksnya. Ya, ini akan sangat menarik. Kita tahu kita selama ini ketinggalan dengan misalnya pasar saham di Taiwan, di Korea, karena kita nggak punya sektor new economy. Kemudian kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu digital ekonominya sekitar 44 billion US dollars. Ini menurut penelitian dari Temasek dan Bain. Pertumbuhannya bisa 23% per tahun sampai 2025. Sangat masif pertumbuhannya ya. Jadi ini adalah katalis untuk pasar saham kita. Katalis yang lain adalah sebetulnya kita ini sangat diuntungkan dengan beralihnya minat ke green economy, yaitu ekonomi yang lebih mementingkan sustainability, di mana energi terbarukan, kendaraan listrik, itu sangat mendominasi tema investasi saat ini. Boleh ke slide berikut? Ini karena Indonesia ini merupakan produsen yang sangat besar dari beberapa bahan baku dari baterai untuk kendaraan listrik. Misalnya nikel, tembaga, bauksit. Kita itu bukan saja produsen terbesar, salah satu produsen terbesar di dunia, tapi juga dari segi cadangan. Jadi misalnya untuk nikel, ranking kita adalah untuk produksi itu nomor 1, untuk cadangan juga nomor 1 terbesar di dunia. Untuk tembaga kita produksi nomor 6, cadangan juga nomor 6. Maksudnya untuk bauksit. Untuk tembaga juga kita berada di cadangan tuh ranking 7, produksi nomor 11. Jadi kita sangat diuntungkan dengan hal ini. Dan harga komoditas itu sekarang kita lihat naik dan belum tercermin di harganya di pasar saham kita. Jadi ini adalah beberapa katalis yang sangat kuat untuk bursa kita, Mbak Riri. Kembali ke Mbak Riri. Cukup baik. Ya, jadi ini memang akhirnya sentimennya jadi cukup baik ya. Kenapa IHSG terbilang stabil, belum lagi sebenarnya investor lokal nih jadi banyak yang berbondong-bondong kan Bu. Jadi kayak tren nih Bu, main saham sebenarnya di anak-anak muda zaman sekarang di kelompok milenial. Makanya kenapa akhirnya mungkin jadi lebih stabil juga ya Bu untuk IHSG pada saat ini. Betul, jadi memang juga mereka liquid ya, karena nggak jalan-jalan, terus nggak beli baju baru, mungkin nggak beli apartemen gitu ya. Bagi Bapak Ibu mungkin masih lihat-lihat mau beli apa gitu. Jadi ya udah sementara uangnya dimasukin aja dulu ke saham gitu ya. Oke. Ada beberapa produk dari kita yang sangat menarik juga, misalnya Manulife saham andalan, itu juga karena performance-nya sangat tinggi ya. Jadi kalau dari setahun kebelakangan itu naik 70%. Boleh saya tampilkan slide-nya kalau boleh. Ini strateginya sangat beda dengan yang core funds. Jadi karena strateginya adalah high conviction dan lebih bottom up, boleh melenceng lebih banyak dari indeks ya. Jadi lebih lincah untuk menangkap peluang dari menariknya sektor ekonomi dan juga tingginya permintaan terhadap komoditas. Ini adalah beberapa posisi dari Manulife saham andalan. Kita overweight di telekomunikasi, di energi, kemudian di IT, dan inilah yang menyebabkan kinerjanya sangat tinggi. Jadi kalau dari Januari sampai akhir Juni kita naik 21%, sementara IHSG hanya 1%. Untuk dibandingkan 30 Juni tahun lalu dengan 30 Juni tahun ini kita naik 70%, sementara IHSG naiknya cuma 21%. Ini untuk Bapak Ibu yang profil resikonya agresif dan ingin menanamkan investasi di domestik ya, di saham. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih tertarik untuk yang US dollars, itu ada yang namanya Manshaft, boleh ditampilkan di slide berikut. Manshaft ini adalah fund yang invest di
11 negara di Asia Pasifik dan sangat diuntungkan oleh global cyclical expansion. Artinya sekarang ini ada ekspansi di global, kita melihat bahwa perdagangan dunia itu sudah sangat naik tinggi dan juga ini menguntungkan negara-negara di Asia, baik nilai tukar mata uangnya terhadap US dollars, kemudian ekspornya juga pada naik, dan ini sangat tercapture di Mansyaf atau Manulife saham Asia Pasifik dolar AS. Ya, kita bisa lihat ke slide berikut apa sih isinya Mansyaf itu ya, baik secara geografi di negara mana maupun di sektor-sektor mana begitu. Boleh ditampilkan next. Jadi kita paling besar ada di China, Hong Kong, kemudian di Korea, di Taiwan. Ini sektornya sangat berbeda ya. Di masing-masing negara kita ambil keunggulannya. Misalnya di China, Hong Kong kita banyak di e-commerce, kita tahu ada di JDID, Alibaba, itu adalah perusahaan-perusahaan e-commerce yang sangat besar. Alibaba itu e-commerce terbesar di dunia, JDID terbesar di China. Kemudian kalau di Korea, kita ke arah lebih ke EV battery, ya, baterai untuk electric vehicle. Kemudian untuk Taiwan, kita ke arah chips. Ya, kita ada TSMC, Taiwan Semi Manufacturing Corporation itu semikonduktor. Jadi berbagai keunggulan dari negara-negara ini tercapture di Mansyaf. Kemudian sektornya yang paling besar adalah IT, consumer discretionary, dan materials. Materials ini kita banyak ambil di Australia karena Australia itu merupakan produsen yang sangat besar di beberapa komoditas pertambangan dan lowest cost producer. Kinerja dari Mansyaf ini juga cukup menggembirakan. Setahun terakhir kita naik 34%, 33,7%. Ini dalam US dollars, Bapak Ibu. Jadi beberapa alternatif ini mendukung bagi Bapak Ibu yang suka untuk berinvestasi di saham, baik itu di domestik dalam rupiah maupun dalam US dollars, dan lebih terdiversifikasi. Untuk Mansyaf itu lebih diversifikasi, ada 11 negara, kemudian mata uangnya dalam US dollars. Begitu Mbak Riri. Oke, jadi sebenarnya alternatifnya banyak dan kalau lihat dari kinerjanya juga cukup mumpuni ya Bu ya selama setahun terakhir angkanya. Nanti kita akan kembali Bu Katarina karena ada beberapa pertanyaan juga yang ingin disampaikan ke Ibu Katarina. Tapi saya akan undang lagi Pak Kara dan juga Pak Erik untuk bergabung. Namun sebelumnya kita akan membacakan dulu hasil survei yang Bapak Ibu sudah isi tadi. Jadi ini adalah hasil surveinya. Oke, pertanyaan pertama 100% nih kayaknya yang jawab ya. Jadi Bapak Ibu yakin bahwa perkembangan digitalisasi semakin dibutuhkan untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kara bahwa digital ini mau nggak mau sekarang semua sektor harus catch up ya, harus ngejar di digital karena digital sekarang sudah dipakai oleh semua orang. Kalau begitu, saya akan membacakan survei 2 dan 3 atau kita akan ke Pak Kara? Oke, kayaknya kita akan ke Pak Kara terlebih dulu. Ini kalau tadi di survei pertama soal digital, tadi kayaknya Bapak Ibu juga yakin betul bahwa memang sekarang digital sangat diperlukan untuk perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Pak Kara ada pertanyaan nih, Pak Kara kan ada di sektor real, lalu juga megang Bareksa, ada di asosiasi fintech. Selama ini Pak, sebenarnya kendalanya, tapi juga potensi ke depannya seperti apa sih Pak? Di bidang teknologi finansial ini? Iya, saya kira kendala utamanya ya karena fintech adalah sebuah sektor yang highly regulated ya. Jadi maksudnya kita yang technopreneur ini bisa berinovasi gitu dan itu memang udah harkatnya gitu ya. Kalau kita yang bergerak di bidang teknologi kan selalu ingin berinovasi gitu. Nah cuma kendalanya adalah banyak regulasi kita yang terus terang belum kompatibel gitu ya. Karena misalnya saya sehari-hari kan di e-money kemudian di e-investment. Industri ini kemarin juga saya baru ketemu sama Ibu
Destri Damayanti ya, Deputi Gubernur Senior BI. Kami memaparkan Bareksa dan OVO membuat e-investment white paper gitu yang mengidentifikasi cukup banyak sebetulnya pain points atau blockers yang sebetulnya bisa menjadi hambatan bagi industri e-investment yang sebetulnya kalau lihat dari trennya sangat bagus gitu, tetapi memang itu memerlukan adjustment regulasi. Karena sekali lagi area ini adalah area yang highly regulated dan kita boleh mau berinovasi tetapi pada ujung-ujungnya regulasinya membolehkan atau enggak gitu. Dan belum lagi kadang-kadang regulatornya ngerti apa enggak gitu. That's another issue gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi kendala, tetapi on the other hand ya, saya kira kita juga harus appreciate karena ya kayak Bareksa sendiri kan, Bareksa adalah produk dari terobosan regulasi gitu. Saya kebetulan kenal baik dengan Ibu Nur Haida, sekarang beliau Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Ibu Nur Haida adalah waktu sebelum menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, beliau kan menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal ya, yang sekarang Pak Hussein. Nah, di era beliau itulah gitu terjadi sebuah perubahan atau adjustment regulasi di mana dulu yang namanya reksadana hanya boleh didistribusikan oleh bank, MI, dan sekuritas. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Nur membuat sebuah terobosan sehingga perusahaan fintech seperti Bareksa itu diberikan license untuk menjadi upper online gitu. Dan kemudian kita bisa lihat, waktu Bareksa didirikan di tahun 2000, saya membangun sistemnya 2014, 2015, 2016 kami menjadi perusahaan fintech pertama yang mendapatkan license dari OJK, itu jumlah nasabah reksadana itu cuma 270.000. Pertumbuhan setiap tahun paling cuma sekian ribu. Nah, begitu terjadi adopsi financial technology, ya ekosistemnya berubah, regulasinya di-adjust, kita bisa melihat sekarang dari 270.000 nasabah reksadana loncat ke saya kira hampir 5 juta ya Bukatarina ya, atau even more. Dan ini kita akan melihat akselerasi yang semakin besar. Contoh lain masih di area investasi, challenge sekaligus opportunities. Kemarin kita Bareksa dan OVO membuat sebuah deep integration antara e-money dan e-investment seperti di China, antara Alipay dan Yuepao gitu ya. Dan kemudian idenya adalah kita ingin supaya orang, karena nilai top up di e-money seperti di OVO tuh naik terus, float fund di OVO aja sekarang udah sekitar 1 triliun, dan itu kan nggak boleh dikasih interest ya oleh Bank Indonesia. Tapi ini jumlahnya naik terus, frekuensi transaksi naik terus. Nah ini kita melihat ada opportunity yang sangat baik kalau terjadi integrasi antara e-money dan e-investment. Ini kemarin kita bicara sama OJK dan BI butuh waktu 9 bulan untuk dapat approval gitu karena regulator juga bingung ini produk apaan nih gitu. Ini biasanya kan regulasinya terpisah ya. E-money diregulasi sendiri, e-investment diregulasi tersendiri. Ini dua area ini di mix jadi satu gitu. Nah, dan kemudian di situ ada regulatory challenges. Tapi on the other hand kita bisa lihat kalau in term of the penetration OVO Invest yang bekerja sama dengan Bareksa, only in 5 months itu udah generating lebih dari 500.000 nasabah baru. Jadi in 5 months dengan terobosan inovasi itu terjadi pertumbuhan nasabah baru di reksadana sekitar 11%, hanya dari satu inisiatif antara OVO dan Bareksa gitu. Nah ini saya kira mungkin dua contoh gitu Mbak Riri. Bagaimana ini ya ada challenges gitu karena ini betul-betul berkaitan dengan regulasi, dengan ekosistem. On the other hand adalah juga opportunities-nya gitu. Kurang lebih demikian, Mbak Riri. Terima kasih. Tapi juga ada tantangan yang cukup besar yang harus jadi PR sebenarnya, bukan hanya regulator, tapi juga semua pihak yang bisa membuat industri teknologi finansial ini semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Kara, nanti kita akan ke Pak Kara lagi. Nah, pertanyaan yang sama sebenarnya saya mau mengajukan ke Pak Erik nih. Jadi nggak banyak yang tahu mungkin, oh ada ya ternyata PI di sini, ya istilah dari
penasehat investasi gitu mungkin, dan di bawah OJK lagi, itu penting kan Pak? Maksudnya jangan sampai ketika kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat terjadi ada financial advisor yang ujung-ujungnya malah akhirnya nggak bisa ngembalikin uang, terus konsumennya juga bingung gitu harus ngadu ke siapa karena tidak di bawah OJK. Nah ini penting untuk digarisbawahi supaya jadi gambaran bahwa PI ada di bawah OJK. Tapi tantangannya apa nih Pak ke depannya untuk mengedukasi, meliterasi masyarakat soal PI ini? Oke, baik. Saya rasa sama seperti yang tadi Pak Karni juga sempat katakan, dari sisi regulator itu pastinya juga ingin dan harus turut membantu untuk memberikan financial literacy. Nah, selain itu yang menarik adalah meskipun penasihat investasi ini sudah ada di aturan OJK, Undang-Undang Pasar Modal sejak tahun 95, tapi asosiasinya sendiri itu pun memang baru berdiri. Ya, jadi baru berdiri itu 1 tahun, sekitar 2 tahunan. Jadi memang ini salah satu peran dari asosiasi untuk memberikan edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat terutama. Dan pastinya kalau misalnya kita bicara kepada nasabah untuk dalam mengikuti produk-produk investasi, kalau misalnya memang return-nya itu juga kelihatan sangat menarik, maybe there's something fishy about it gitu. Jadi balik lagi memang ke financial literacy, dan juga kalau kita melihat dari sisi penasihat investasi, sebetulnya bukan berarti sebuah produk investment yang return-nya sangat besar, itu juga pasti ada apa-apanya, tapi bagaimana kita mencoba melihat atau men-spot opportunity di dalam dunia yang ada sekarang, terutama kita lihat dari sisi makroekonominya. Jadi sangat menarik tadi paparan yang mungkin diberikan Pak Karania, lebih dari sisi pelaku industri, sementara kalau Bu Katarina itu lebih dari sisi pasar modal, sementara kalau saya mungkin akan coba melihat atau merepresentasikan lebih dari sisi klien. Sebetulnya kita juga dari pengalaman saya sebelum di bank sebelumnya, saya melihat bahwa sifat dari perbankan itu menjadi lebih fokus ke beberapa produk, ya. Itu mungkin juga salah satu alasan kenapa saya akhirnya melihat bahwa peran dari penasihat investasi ini semakin penting. Kalau misalnya saya berikan contoh seperti di Singapura, mungkin ada klien yang mempunyai bank A, bank B, bank C, dan bank D. Nah, dari mereka setiap bank ini pasti akan menawarkan sebuah produk. Nah, sehingga si klien ini akan bingung. Nah, tapi kalau seperti di Singapura, si klien ini sebetulnya sudah mempunyai seorang penasihat investasi, ya, atau investment advisor, yang dimana dari tiap bank-bank ini akan harus berhadapan dengan si investment advisor yang merepresentasikan si klien, sehingga investment advisor ini yang akan membantu untuk mendesain produk mana yang memang betul-betul terbaik dan sesuai untuk si klien tersebut. Jadi saya rasa itu salah satu cara bagaimana kita bisa membantu klien dalam menghadapi tantangan yang ada, ya. Ya, dan pastinya salah satunya lagi itu adalah bagaimana kita melakukan alokasi dalam aset untuk si klien tersebut, ya. Jadi kita juga sesuaikan, tadi mungkin sempat saya tayangkan di slide saya yang terakhir, bahwa tergantung kondisi makroekonominya, mungkin seperti saat ini akan mulai sesuai untuk berinvestasi di saham, atau mungkin kita akan mengurangi porsi cash, karena kita melihat bahwa marketnya juga sudah terkoreksi cukup banyak, sehingga yang kita lihat mungkin adalah growth ke depan, sehingga kita tahu secara spesifik di mana kita akan mengalokasikan dana dari klien tersebut. Mungkin begitu Mbak Riri, kira-kira. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan sebelum ke Ibu Katarina, pertanyaannya saya ingatkan lagi buat Bapak Ibu peserta, kalau ada pertanyaan tadi mungkin masih ingin tahu lebih dalam, ingin menggali lagi dari narasumber, bisa bertanya langsung di kolom komentar siapa narasumber yang akan ditanya dan apa pertanyaan yang akan diajukan. Nah, sekarang saya mau ke Ibu Katarina nih, tadi sudah menjelaskan panjang lebar soal data. Nah, tadi kita mengutip sedikit datanya nih Bu, soal reksadana saham Manulife ini, tepatnya Manulife saham andalan.
Performance-nya luar biasa, 21% di Juli sampai Juli kemarin ya Bu ya, 21%, ini lebih tinggi bahkan dari indeks harga saham gabungan. Nah, strateginya apa sih Bu? Kok bisa melesat lebih tinggi dari IHSG itu? Isinya apa aja sebenarnya Manulife saham andalan itu? Oke, mungkin tadi kecepatan ya, saya mulai mungkin bisa lebih detail ya, kita bisa tampilkan slide-nya. Jadi Manulife saham andalan ini strateginya itu high conviction, sangat beda dengan reksadana-reksadana yang strateginya itu core. Karena kita bisa tidak 100% melek-melek gitu ya mengikuti benchmark atau tolok ukurnya, yaitu misalnya IHSG. Ya ini, terima kasih. Jadi strateginya juga adalah bottom up. Jadi maksudnya begini, kalau strategi itu dibagi atas top down atau bottom up. Top down itu lihat dari ekonominya dulu. Kalau ekonominya bagus, sektor-sektor apa yang lebih bagus. Kemudian baru ke individual perusahaan-perusahaan mana yang kita mau invest. Sedangkan untuk Manulife saham andalan ini lebih bottom up. Jadi kita lihat suatu perusahaan, kalau memang perusahaan itu bagus, terlepas dari sektornya, kita bisa saja memilih untuk mengalokasikan dana lebih di situ atau overweight. Jadi dengan dua strategi ini, yaitu high conviction dan juga bottom up, maka Manulife saham andalan ini lebih lincah untuk menangkap peluang-peluang yang ada di universe saham kita ya. Jadi kita bisa saja melakukan overweight atau underweight dari sesuatu sektor kalau kita suka memang dengan fundamentals dari suatu perusahaan tersebut. Strategi secara umumnya juga adalah growth at reasonable price. Jadi kita memilih perusahaan-perusahaan yang bertumbuh pada harganya juga nggak boleh mahal-mahal. Jadi valuasi penting juga. Dan isinya apa sih? Ini adalah isi dari Manulife saham andalan per 31 Mei. Jadi kita ada overweight di beberapa sektor. Pertama telekomunikasi, karena kita suka dengan sektor ini dalam situasi pandemi, orang-orang sangat membutuhkan work from home, study from home, sangat membutuhkan broadband, kemudian kita juga tahu kita sangat membutuhkan Bareksa prioritas untuk investasi ya, karena kita nggak usah lagi misalnya datang ke bank atau ke agen yang lain begitu ya. Jadi telekomunikasi juga diuntungkan dari hal itu. Juga ada potensi merger and acquisition dan investor asing masuk ke sektor telekomunikasi. Sektor yang lain yang kita overweight juga adalah energi. Kita tahu bahwa permintaan global itu sangat tinggi terhadap komoditas energi ya. Kita tahu harga misalnya batu bara, harga minyak kelapa sawit itu sudah naiknya di atas 70% karena permintaan yang tinggi, karena sudah mulai ada pemulihan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang yang meningkatkan permintaan terhadap energi. Kita juga overweight di sektor IT. Kita sama halnya dengan yang tadi ya, dengan telekomunikasi, kita sangat membutuhkan jasa dari investment yang terkait dengan IT. Itulah sebabnya kita banyak sekali mengalokasikan atau overweight di sektor-sektor tersebut. Jadi ini adalah yang menyebabkan Manulife saham andalan bisa perform dan so far itu setahun performance-nya cukup menarik ya, 70%. Sedangkan IHSG baru tumbuh 21% dalam 1 tahun. Dan untuk dari awal tahun sampai dengan akhir Juni 2021, performance-nya 21%, jauh lebih tinggi daripada IHSG yang 1%. Begitu Mbak Riri, jadi ini adalah isinya ya dari Manulife saham andalan, beserta tadi ringkasan dari strateginya. Komoditas yang bisa mendukung kinerja Manulife saham andalan. Dan itu bisa dicari ya Bu ya, Bapak Ibu peserta ini bisa langsung membeli di Bareksa tentunya ya Bu? Iya, Manulife saham andalan dijual di platform Bareksa. Kalau tertarik langsung klik aja di aplikasi Bareksa, karena tentunya ini nggak sia-sia, tadi kinerjanya luar biasa. Nah, sebelum kita ke pertanyaan peserta yang sudah masuk, kita akan melihat dulu hasil survei yang sudah dibacakan.
saya akan membacakan terlebih dulu survei 2-nya. Kita akan lihat. Baik, ini adalah survei 2. Bapak Ibu bisa melihat pertanyaannya di layar komputer Bapak Ibu atau di smartphone Bapak Ibu. Pertanyaannya, seberapa lama Bapak Ibu yakin dampak dari pandemi COVID-19 ini masih akan memengaruhi perekonomian Indonesia? Jadi apakah 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, atau lebih dari 12 bulan? Nah, ini survei kedua. Bapak Ibu juga kami ingatkan nanti di akhir acara kita punya door prize yang akan kami undi langsung di akhir acara, dan kita akan langsung saja melihat surveinya. Ini sudah ada hasilnya, nanti kita akan lihat lagi, dan sebelumnya kita akan kembali ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan peserta yang kami kumpulkan juga pada sore hari ini. Saya akan menuju ke Pak Erik terlebih dulu. Nah, Pak Erik ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Bagaimana menyikapi kondisi ekonomi saat ini, kondisi pandemi saat ini seperti ini, angkanya masih naik terus COVID-nya, lalu juga tampaknya di kuartal ketiga ini pemerintah juga agak goyang dengan target perekonomiannya. Dari perspektif Bapak sebagai penasihat investasi, seperti apa Pak Erik? Oke, pastinya untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama harus dilakukan oleh klien, itu adalah untuk menjaga kesehatan masing-masing. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai perspektif dari investasi, yang biasa akan kami lakukan itu kami akan reassess profil dari masing-masing klien. Jadi salah satu dari pengalaman saya, mungkin sejak waktu saya di Australia, saya juga memegang private banking di sana. Kita itu melakukan risk profile secara berkala. Jadi misalkan Mbak Riri waktu dilakukan assessment untuk risk profile, saat kondisi makroekonominya lagi bagus semua, terus mungkin marketnya juga lagi positif, Mbak Riri mungkin profilnya itu ternyata agresif in terms of investment risk profile ya. Sehingga otomatis alokasinya itu akan lebih banyak mungkin di instrumen saham, mungkin bisa mencapai sekitar 70% atau bahkan 80%. Baru sisanya itu mungkin di cash. Nah, tapi waktu kondisi ekonomi itu jatuh atau masuk dalam resesi, atau waktu sedang berada dalam kondisi bear market ya kita bisa bilang, ternyata profil resiko itu juga ikut berubah ya, karena profil resiko itu juga menentukan selain dari tujuan investasi, tapi juga persepsi atau emosi kita saat waktu kita bikin risk profile tersebut, ya saat kita melakukan risk profile tersebut. Sehingga Mbak Riri mungkin yang saat itu makroekonomi sedang bagus, profilnya agresif, ternyata saat ini tiba-tiba mungkin dana investasi itu berkurang, sehingga ngerasa, aduh kok saya jadi takut ya mau invest lagi. Ya, sehingga mungkin resiko profilnya itu menjadi moderat atau bahkan menjadi konservatif. Nah, sehingga itulah salah satu hal yang harus kita lakukan dalam menyiasati hal tersebut dengan melakukan perubahan di dalam alokasi aset investasinya. Begitu Mbak Riri. Jadi porsinya itu mungkin yang tadi 70%, 80% di equity, tapi mungkin sekarang kita bisa perbanyak porsinya di cash. Ya, itu mungkin jawaban yang paling simpelnya. Nah, tapi hal lain yang bisa kita lakukan adalah kalau tadi kita juga melihat perkembangan di dunia digital, sebetulnya banyak sekali sekarang akses yang dapat dilakukan oleh para nasabah atau kita sebagai seorang investor ya. Alternatif investasi pun itu juga semakin banyak ya. Dan ini juga bisa kita sesuaikan dengan balik lagi profil risiko masing-masing ya. Atau kalau misalnya memang kita melihatnya jangka panjang, kita juga mau melakukan investasi berkala, kita tidak masuk secara lump-sum, tapi kita mungkin sedikit-sedikit, nah itu juga bisa dilakukan dengan metode dollar cost averaging juga. Kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Riri. Seperti itu, jadi kita harus tahu diri kita sendiri ya Pak tentunya. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Erik. Saya akan ke Pak Akar. Ada pertanyaan Pak. Jadi tadi Pak Akar sempat ngasih
clue nih bahwa kayaknya Bareksa pengen IPO, pengen melantai di bursa sebagai salah satu fintech gitu yang akan IPO. Nah, semakin marak perusahaan sektor digital dan juga teknologi, dan ada beberapa perusahaan e-commerce misalnya yang sudah akan mulai berencana IPO. Nah, kalau dari Bareksa sendiri Pak, rencananya lalu juga strateginya untuk bisa mewujudkan mimpi melantai di bursa ini apa Pak? Ya, memang ini masih ini ya, ini baru pemikiran gitu, lagi dibicarakan, jadi belum definitif karena ini kan harus ada persetujuan dari shareholders, kemudian juga dari yang lain. Tapi memang ada pemikiran ke sana karena saya lihat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Katarina ya. Saya kira capital market kita akan bergerak ke sana. Dan semua tech companies kan memang punya business model dengan horizon yang jauh lebih panjang daripada old economy based business gitu ya. Dan karena itu kami tentu akan sangat reliant on the investors funding gitu. Dan kami yakin sebetulnya dengan masuk ke bursa itu sebetulnya ada skema pendanaan yang lebih liquid. Dan saya kira akan sangat positif bukan hanya juga untuk investor gitu ya. Jadi investornya juga nanti akan lebih bervariasi gitu. Local investor akan punya peluang yang juga sama besarnya dengan investor asing. Selama ini kan private placement dari tech company masih sangat didominasi oleh investor-investor asing gitu ya. Jadi ini juga saya kira opportunity yang sangat baik itu buat investor-investor di tanah air. Dan kemudian juga kedua dari sisi pengembangan teknologi company-nya sendiri gitu. Karena tentu ciri khas dari tech company kan kita melihat bahwa kalau di e-commerce, di OTA kan terlihat ya bahwa skalanya, skala bisnisnya besar sekali karena memang sekali lagi kita menyasar masif retail market dan kita punya teknologi gitu untuk menjangkau market yang dengan skala yang cukup besar ini. Dan karena itu memang perlu ada longer horizon gitu ya in term of the menetapkan bisnis dan revenue model. Dan karena itu adanya funding yang lebih liquid gitu, saya kira menjadi sebuah peluang yang saya kira sangat bagus buat pertumbuhan tech company gitu. Nah karena itu saya kira di sini saya ingin memberikan apresiasi ya kepada Manulife nih Bu Katarina. Saya udah Manulife udah sejak awal ya. Maaf Bu, CEO-nya yang lama sebelum Bu Afifah siapa ya Bu namanya? Saya kok jadi lupa. Pak Kusumo ya? Pak Legowo, Pak Pak Legowo Legowo. Kusumo Ya. Negoro, betul. Betul. Jadi sejak awal Manulife saya kira ini sama Bu, karena saya juga dari media gitu, terus kemudian saya juga pernah handle online travel gitu. Saya kira Manulife sebuah contoh asset management companies yang cepat sekali gitu melihat dan masuk ke era digital ya Bu ya. Saya kira banyak asset management company yang sangat konvensional, bahkan saya ingat waktu Bareksa Roadshow gitu pertama kali, ya terus terang dihina-hina juga tuh sama banyak asset management. Wow, kamu ngimpi deh mau jualan reksadana online gitu, retail, duitnya dari mana gitu. Nah, tapi saya kira Manulife aset management yang saya kira memang sangat leading. Saya juga kemarin ini Bu Katarina ngobrol sama Giulani ya dari Manulife Hong Kong. Dia jelasin Manulife punya semacam robo advisory tapi buat high net worth client and institutional investor gitu. Kemudian juga tadi saya dengar dari Bu Katarina portfolionya juga overweight di teknologi dan communication, yang saya kira memang menjadi dua pilar terpenting ya dari our new economy ke depan gitu. Nah saya kira memang ini yang akan menjadi akan menjadi color baru gitu, dan juga akan saya kira penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu yang investor gitu ya, karena ini saya kira capital market kita, pasar modal kita, perekonomian kita sedang bergerak ke arah itu.
Mungkin gitu Mbak Riri, masih. Terima kasih banyak Pak Kar. Ini pertanyaan terakhir berarti buat Ibu Katarina. Setelah tadi Ibu Katarina menjelaskan soal kinerja dari Manulife saham andalan, kira-kira apakah prospeknya ini kalau investor switch Bu nih dari saham masuk ke Manulife saham andalan, bagaimana prospek ke depannya? Oke, jadi sekali lagi seperti yang tadi Pak Erik sebutkan, keputusan investasi kita ini harus didasarkan pada assessment terhadap profil risiko kita. Profil risiko kita bagaimana, tujuan investasi kita bagaimana, horizon investasinya itu jangka panjang atau jangka pendek. Jadi secara umum misalnya begini, saya saya ingin investasikan dana dengan keperluan 6 bulan dari sekarang saya akan menikah. Jadi saya memerlukan dana untuk pernikahan 6 bulan dari sekarang. Itu jadi jangka waktunya 6 bulan, saya tidak boleh rugi dalam waktu 6 bulan ini karena 6 bulan lagi harus bayar nih ya. Jadi itu mungkin tidak terlalu cocok untuk yang instrumen investasi yang terlalu berfluktuasi, bisa turun, bisa naik begitu. Kemudian 6 bulan dari sekarang nih saya sudah menikah, berarti tujuan saya sudah beda. Misalnya tujuan saya adalah 5 tahun dari sekarang ini saya ingin membeli rumah kedua misalnya. Itu tujuannya sudah beda, jangka waktunya juga sudah beda. Jadi sesuaikan dulu profil resikonya dengan tujuan investasinya dan juga horizon investasinya. Jadi baru kita memilih instrumen investasi apa. Kalau memang sudah sesuai dan ingin masuk di saham, maka Manulife Saham Andalan merupakan pilihan investasi tepat bagi investor yang profilnya agresif dan juga memang ingin menanamkan investasinya di saham di domestik dalam rupiah, dan ini sangat memanfaatkan permintaan yang tinggi di sektor new economy, di sektor green economy, dan juga permintaan yang tinggi yang dari berbagai negara terhadap sektor komoditas yang belum tercermin di harga-harga saham yang ada. Jadi Manulife Saham Andalan memberikan opportunity atau peluang bagi Bapak Ibu yang memang profilnya seperti itu dan ingin menanamkan investasinya di saham domestik dengan profil yang memang agresif dan ingin memanfaatkan pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan, yaitu growth at reasonable price yang tadi saya bilang. Manulife Saham Andalan merupakan instrumen yang tepat untuk Bapak Ibu. Memilih selain tahu profil risiko, tahu dulu sebenarnya uangnya mau dipakai apa nih, untuk jangka pendek, Betul. jangka menengah, atau jangka panjang. Jangan sampai nanti malah terkecoh, ternyata butuhnya 3 bulan lagi, tapi salah menempatkan, itu tentu yang tidak diharapkan. Terima kasih banyak Ibu Katarina untuk jawabannya pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Kar, Pak Erik, untuk informasi dan juga semua yang diberikan sepanjang webinar pada hari ini. Tapi saya akan undang lagi Pak Riki, kita akan foto bersama juga dengan Pak Kar, Pak Erik, dan juga Ibu Katarina sebelum menutup sesi webinar hari ini. Saya akan hitung mundur ya Ibu Bapak untuk foto bersama. 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi, saya hitung mundur lagi, 3, 2, 1. Oke, sudah? Oke, aman. Terima kasih Pak Kar, Pak Erik, Ibu Katarina, dan juga Pak Riki atas webinar dan diskusinya yang sungguh menarik pada sore hari ini. Dan kita akan langsung membacakan hasil survei yang juga tadi sudah diisi oleh Bapak Ibu peserta. Jadi pertanyaan pertama, apakah perkembangan digitalisasi semakin dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia ke depannya? Dan berdasarkan survei yang dilakukan responden, hampir seluruh responden setuju bahwa perkembangan digitalisasi semakin dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan perubahan ke depannya. Survei kedua, pertanyaannya adalah, seberapa lama Bapak Ibu yakin dampak dari COVID-19 ini akan memengaruhi perekonomian Indonesia? Dari survei, jawabannya adalah seperti yang kita ketahui, Indonesia masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan jawaban Bapak Ibu soal pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia ternyata masih akan terasa lebih dari 12 bulan ke depan. Ini surveinya, hasil yang paling banyak. Nah, optimisme akan proses vaksinasi yang saat ini berjalan
sangat masif dan cepat tentunya akan menjadi katalis yang positif bagi perbaikan kondisi ekonomi di saat pandemi saat ini. Dan untuk survei ketiga, pertanyaannya adalah apa strategi yang Bapak Ibu lakukan saat ini sebagai investor? Nah, mayoritas responden saat ini masih lebih memilih untuk stay dulu di market. Nah, berarti ini menandakan mayoritas responden merasa yakin akan proses pemulihan kondisi yang sedang berlangsung sehingga stay dulu di market. Dan tentunya Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang yang bisa diraih di tengah situasi saat ini yang harapannya akan semakin membaik ke depannya. Amin. Nah, kita akan membacakan juga door prize nih. Ini juga tentu ditunggu oleh Bapak Ibu. Kita akan langsung undi saja. Ini sangat beruntung karena total ada 5 juta untuk 5 pemenang dalam bentuk reksadana. Nanti Bapak Ibu pemenang 5 orang ini bisa memilih produk reksadana dari Manulife kecuali produk reksadana pasar uang. Jadi bisa milih yang lain ya Bu ya, mau pendapatan tetap, campuran ataupun saham, tapi tidak produk reksadana pasar uang. Saya akan langsung undi saja. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, siapa yang akan keluar hasilnya kita undi bersama-sama. Oke, sudah berputar, nanti akan namanya keluar 5 orang pemenang mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta berarti dalam bentuk reksadana. Oke, selamat untuk Jamie Sanjaya mendapatkan hadiah 1 juta untuk produk reksadana Manulife. Oke, yang kedua kita akan undi. Baik, kita undi lagi. Untuk pemenang kedua adalah siap-siap untuk Rinindita Suhendrato, selamat mendapatkan 1 juta dalam bentuk reksadana. Kita putar lagi pemenang ketiga. Oke, pemenang ketiga adalah Inge Linggo, selamat menjadi pemenang ketiga mendapatkan reksadana 1 juta dari Manulife. Kita akan undi lagi, kita putar pemenang keempat pada sore hari ini. Siapa yang beruntung? Oke, pemenang keempat adalah Suhartono. Pak Suhartono selamat menjadi pemenang keempat mendapatkan reksadana Manulife 1 juta. Kita undi, ini masih ada 1 lagi. Siapa yang beruntung pada sore hari ini? Kita putar lagi roda keberuntungan pada sore hari ini. Siapa yang beruntung mendapatkan produk reksadana? Tiga, 2, 1. Yeni Halim selamat menjadi orang kelima yang mendapatkan reksadana 1 juta dari Manulife. Nanti 5 orang pemenang akan langsung dihubungi oleh para advisor dari Bareksa Prioritas untuk memilih tentunya produk reksadana yang akan langsung diinjek dari hadiah door prize ini. Terima kasih Bapak Ibu dan juga narasumber pada sore hari ini sudah menyaksikan juga acara Indonesia Wealth Trend for High Net Worth Individuals in New Economy. Saya Paskalis Iswari mewakili seluruh panitia pada sore hari ini. Meminta maaf sebelumnya jika ada beberapa kesalahan yang terjadi selama webinar. Selalu sehat, jangan lupa laksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi. Saya undur diri, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat. Terima kasih Bu Katarina, Pak Erik, Bro Terima kasih. Riki, Mbak Riri. Terima kasih Mas. Sama-sama, Pak. Pak Erik, Mbak Riri. Ya, Pak Riki, Bu Katarina. Mbak Riri, terima kasih. Ya, sehat selalu semua. Terima kasih. Pak. Sama-sama. Ya. Are you a smart investor? Investasi bukan untuk main-main. Kalau buat gue, Bareksa adalah pilihan terpercaya. Karena Bareksa mengajarkan strategi yang tepat, untung, dan aman. Investasi itu seperti kita main catur. Dalam satu langkah, kita bisa dapat peluang atau justru kehilangan uang. Makanya sebagai smart investor, gue memilih investasi di Bareksa yang terjamin aman karena sudah terdaftar dan diawasi OJK. Gue Boy William. Untuk investasi, gue pilih Bareksa. Checkmate. Grow your money. Grow with Bareksa.
Halo Smart Investor Bareksa, sudah familiar kan dengan instrumen investasi surat berharga negara atau yang biasa disebut dengan SBN? Nah, untuk kamu yang belum tahu, aku akan recap sedikit nih mengenai instrumen investasi. Apa itu SBN atau surat berharga negara? Adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia. Jadi, SBN ini salah satu instrumen investasi yang dijamin oleh negara. Ada beberapa instrumen nih SBN retail, antara lain obligasi negara retail atau ORI, savings bond retail atau SBR yang merupakan instrumen SBN konvensional. Dan ada juga instrumen SBN syariah, yaitu suku retail atau SR dan suku tabungan atau SP. Untuk obligasi negara retail atau ORI dan suku retail atau SR merupakan instrumen yang tradable, yang artinya bisa diperdagangkan di pasar modal sebelum jatuh tempo. Beli SBN di Bareksa 100% online loh, mudah dan langsung dengan smartphone kamu, nggak perlu lagi keluar atau pergi ke kantor cabang. Dan pilihan pembayarannya juga banyak. Investasi SBN aman karena dijamin oleh negara dengan undang-undang. Untuk kupon atau keuntungan investasinya langsung ditransfer ke rekening kamu setiap bulannya. Kamu bisa buka akses KSEI untuk cek investasi SBN kamu di sana. Investasi di SBN bisa menjadi sebuah alternatif investasi kamu yang aman juga menguntungkan, karena bisa mendapat imbal hasil lebih besar daripada deposito bank. SBN Bareksa juga membantu dengan nyata. Investasi di SBN sama dengan membantu pemerintah dalam pembangunan dan program nasional, seperti untuk vaksin COVID, pendidikan, dan lain-lain. Buka fitur SBN di aplikasi Bareksa, kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai dengan kartu identitas. Oh iya, kalau kamu mau beli SBN. Nah, untuk smart investor, perlu takut dalam pengisian data ya, karena data kamu akan dijamin kerahasiaannya oleh Bareksa. Kemudian pilih rekening kamu untuk menerima imbal hasil dan pencairan dana SBN. Kemudian datamu akan segera diverifikasi. Setelah akunmu berhasil diverifikasi, saatnya untuk langsung investasi SBN. Klik beli sekarang pada fitur SBN. Jangan lupa baca dengan teliti mengenai detail produk. Akan ada informasi sisa kuota nasional. Ingat ya, SBN itu siapa cepat dia dapat. Jangan sampai kehabisan kuota. Masukkan nominal yang ingin dibeli dengan minimal pembelian sebesar 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah. Setelah itu lanjut ke pembayaran. Pilih metode pembayaran, jangan lupa dicatat untuk kode billingnya karena kode tersebut akan digunakan pada transaksi pembayaran. Masa berlaku kode billing hanya 3 jam dari waktu kamu order. Jadi jangan sampai lupa untuk langsung melakukan transaksi pembayaran ya. Sekarang saatnya investasi SBN di Bareksa dan double keuntungannya. Karena ada promo cashback yang hadiahnya menarik banget. Ingat ya, SBN itu ada kuotanya. Jadi ayo investasi sekarang, jangan sampai kehabisan kuota. Jadilah pahlawan negara dengan berinvestasi obligasi retail Indonesia di Bareksa. Investasi SBN di Bareksa lebih aman, hasil maksimal. Are you a smart investor? Investasi bukan untuk main-main. Kalau buat gue, Bareksa adalah pilihan terpercaya. Karena Bareksa mengajarkan strategi yang tepat, untung, dan aman. Investasi itu seperti kita main catur. Dalam satu langkah, kita bisa dapat peluang atau justru kehilangan uang. Makanya sebagai smart investor, gue memilih investasi di Bareksa yang terjamin aman karena sudah terdaftar dan diawasi OJK. Gue Boy William. Untuk investasi, gue pilih Bareksa. Check. Grow your money. Grow with Bareksa. Halo Smart Investor Bareksa, sudah familiar kan dengan instrumen investasi surat berharga negara atau yang biasa disebut dengan SBN? Nah, untuk kamu yang belum tahu, aku akan recap sedikit nih mengenai instrumen investasi. Apa itu SBN atau surat berharga negara?
adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia. Jadi, SBN ini salah satu instrumen investasi yang dijamin oleh negara. Ada beberapa instrumen nih SBN Retail, antara lain obligasi negara retail atau ORI, Savings Bond Retail atau SBR yang merupakan instrumen SBN konvensional. Dan ada juga instrumen SBN syariah, yaitu suku retail atau SR dan suku tabungan atau SP. Untuk obligasi negara retail atau ORI dan suku retail atau SR merupakan instrumen yang tradable, yang artinya bisa diperdagangkan di pasar modal sebelum jatuh tempo. Beli SBN di Bareksa 100% online loh, mudah dan langsung dengan smartphone kamu, nggak perlu lagi keluar atau pergi ke kantor cabang. Dan pilihan pembayarannya juga banyak. Investasi SBN aman karena dijamin oleh negara dengan undang-undang. Untuk kupon atau keuntungan investasinya langsung ditransfer ke rekening kamu setiap bulannya. Kamu bisa buka akses KSEI untuk cek investasi SBN kamu di sana. Investasi di SBN bisa menjadi sebuah alternatif investasi kamu yang aman juga menguntungkan, karena bisa mendapat imbal hasil lebih besar daripada deposito bank. SBN Bareksa juga membantu dengan nyata. Investasi di SBN sama dengan membantu pemerintah dalam pembangunan dan program nasional, seperti untuk vaksin COVID, pendidikan, dan lain-lain. Buka fitur SBN di aplikasi Bareksa, kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai dengan kartu identitas. Oh iya, NPWP opsional kalau kamu mau beli SBN. Nah, untuk smart investor nggak perlu takut dalam pengisian data ya, karena data kamu akan dijamin kerahasiaannya oleh Bareksa. Kemudian pilih rekening kamu untuk penerima imbal hasil dan pencairan dana SBN. Kemudian datamu akan segera diverifikasi. Setelah akunmu berhasil diverifikasi, saatnya untuk langsung investasi SBN. Klik beli sekarang pada fitur SBN. Jangan lupa baca dengan teliti mengenai detail produk. Akan ada informasi sisa kuota nasional. Ingat ya, SBN itu siapa cepat dia dapat. Jangan sampai kehabisan kuota. Masukkan nominal yang ingin dibeli dengan minimal pembelian sebesar 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah. Setelah itu lanjut ke pembayaran. Pilih metode pembayaran, jangan lupa dicatat untuk kode billingnya karena kode tersebut akan digunakan pada transaksi pembayaran. Masa berlaku kode billing hanya 3 jam dari waktu kamu order. Jadi jangan sampai lupa untuk langsung melakukan transaksi pembayaran ya. Sekarang saatnya investasi SBN di Bareksa dan double keuntungannya. Karena ada promo cashback yang hadiahnya menarik banget. Ingat ya, SBN itu ada kuotanya. Jadi ayo investasi sekarang, jangan sampai kehabisan kuota. Jadilah pahlawan negara dengan berinvestasi obligasi retail Indonesia di Bareksa. Investasi SBN di Bareksa lebih aman, hasil maksimal.